Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isprihatini, salah satu mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan dengan NIM 18416248201070. Saya dari kelas farmasi 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi alkaloid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi alkaloid. Alkaloid merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman yang mempunyai sifat alkali. Sifat inilah yang membuat penamaan golongan senyawa-senyawa ini sebagai alkaloid. Kemudian, definisi umum alkaloid ini juga digunakan untuk alkaloid dalam kimia adalah senyawa organik siklik yang mengandung unsur N. Struktur alkaloid sangat beragam dan satu-satunya kesamaan antara senyawa alkaloid adalah kesamaan dalam hal sifat alkalinya. Kemudian, berdasarkan sifat alkalinya, maka alkaloid dapat membentuk garam dengan asam. Oleh karena itu, beberapa senyawa obat golongan alkaloid tersedia dalam bentuk garam alkaloid, terutama sebagai garam alkaloid hidroklorida. Misalnya tiamin, hidroklorida, piridoksin, hidroklorida, dan lain-lainnya. Alkaloid sebagai basanya tidak larut dalam air, tetapi sebagai garamnya larut baik dalam air. Umumnya alkaloid terasa pahit. Larutannya dalam asam klorida dengan reaksi Maillard atau reaksi raksa 3 kalium iodida akan membentuk endapan kuning, dan dengan reaksi Bouchard atau larutan iodium akan membentuk endapan coklat. Keberadaan unsur N dalam senyawa semua alkaloid sehingga identifikasi keberadaan unsur N tersebut pada uji unsur atau uji pendahuluan merupakan pengarah awal untuk mengidentifikasi pemastian senyawa golongan alkaloid. Di sini terdapat sifat alkaloid. Di antaranya adalah mempunyai ikatan nitrogen, dapat berupa amin primer, sekunder atau tersier, baik alipatis, aromatis atau heterosiklis. Dalam bentuk basa umumnya suka larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Kemudian dengan asam-asam umumnya dapat bereaksi membentuk garam yang larut dalam air. Kemudian penggolongan alkaloid dibedakan atas yang pertama yaitu alkaloida alam, dan yang kedua adalah alkaloida sintesis atau semisintesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang lebih rinci tentang alkaloid alam. Alkaloid alam yaitu pada umumnya adalah yang pertama alkaloida opium, misalnya morfin, kodein, dan papaperin. Kemudian yang kedua adalah alkaloida solanase, misalnya atropin, hyoscyamin, dan skofolamin. Yang ketiga adalah alkaloida kina, misalnya kinin dan kinidin. Kemudian alkaloida dari radik Rauwolfie, misalnya reservin. Kemudian alkaloida turunan kantin, misalnya kofein, teobromin, teofilin. Kemudian alkaloid dari semen, strisni, misalnya strikinin. Selanjutnya alkaloid sintesis atau semisintesis. Di antaranya adalah turunan pirazolon, misalnya antipirin, amidopirin, novalgin. Kemudian turunan aminobenzoat, misalnya benzokain, prokain, dan tetrakain. Kemudian turunan akridin, misalnya akriflavin, aterbin, dan rifanol. Kemudian untuk senyawa amin alipatis dengan inti aromatis, misalnya epedrin, amfetamin, dan adrenalin. Kemudian untuk turunan pirazolidin dion, misalnya fenilbutajon. Kemudian di sini terdapat alkaloida berdasarkan rumus kimia atau struktur intinya, yaitu diantaranya adalah turunan piridin, misalnya nikotin, nikotinamid. Yang kedua adalah turunan trofan, misalnya skofolamin, atropin, dan hyoscyamin. Yang ketiga adalah turunan kinolin, misalnya kinin, klorokin.
Dan yang keempat adalah turunan isokinolon, misalnya papaperin dan noscapin. Kemudian turunan kantin, misalnya kopein dan teofilin. Kemudian untuk turunan penantrena, misalnya morfin dan kodein. Kemudian selanjutnya adalah untuk turunan pirazolon, misalnya piramidon, novalgin dan antivirin. Kemudian di sini terdapat cara isolasi alkaloid dan senyawa-senyawa nitrogen basa dengan menggunakan cara Stas-Otto. Prinsipnya pada cara Stas-Otto ini adalah prinsip pemisahannya yaitu didasarkan pada kelarutan zat dalam air atau dalam pelarut organik yang tidak dapat bercampur dengan air. Dalam bentuk garam, suatu zat lebih mudah larut dalam air, sedangkan dalam bentuk basa atau asam lebih mudah larut dalam pelarut organik. Cara kerjanya yaitu yang pertama, sampel dibasahkan dengan amonia, kemudian dikocok dengan CaCl3 dan selanjutnya mengambil lapisan CaCl3 dan menguapkan sehingga diperoleh alkaloida basah. Kemudian reaksi-reaksi umum untuk alkaloid atau senyawa nitrogen yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah reaksi pengendapan atau reaksi kristal dan yang kedua adalah reaksi warna. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi pengendapan. Alkaloida akan menghasilkan endapan atau umumnya berupa kristal jika direaksikan dengan reaksi-reaksi pengendapan yang tertentu. Cara melakukan reaksinya yaitu sedikit sampel padat atau hasil isolasi diletakkan pada objek kelas, kemudian menambahkan 1 tetes HCl 0,5 N dan 1 tetes bereaksi sehingga akan terbentuk endapan. Biarkan beberapa waktu sehingga akan membentuk kristal dan mengamatinya di mikroskop. Jika endapan yang terbentuk amorf, kemudian lakukan rekristalisasi. Pada endapan ditambahkan 1 atau 2 tetes etanol 90% sampai endapan larut. Kemudian biarkan etanol menguap atau endapan terbentuk kembali dan setelah beberapa waktu amati kembali di bawah mikroskop. Jika dengan reaksi Maillard maka akan terbentuk endapan putih atau kekuningan. Jika dengan reaksi Bouchardat maka akan terbentuk endapan kuning coklat, dan jika dengan reaksi drag and drop maka akan terbentuk endapan merah jingga sampai merah coklat. Kemudian reaksi pengendapan yang lainnya antara lain yaitu larutan K3FeCN6 1% dalam air, kemudian larutan K4 FeCN6 5% dalam air, kemudian larutan asam fikrat 1% dalam air, selanjutnya larutan asam fikrolon jenuh 0,5% dalam etanol 20%, kemudian larutan HgCl2 5% dalam air atau HgCl padat, dan yang terakhir adalah dengan reaksi Fe kompleks. Caranya adalah dengan sedikit sampel padat atau hasil isolasi dengan CaCl3 diletakkan pada objek gelas, kemudian menambahkan 1 atau 2 tetes reaksi, kemudian tutup dengan objek gelas atau kaca tutup, kemudian panaskan dengan api kecil sampai mendidih atau jangan sampai kering, sehingga setelah itu segera angkat dan biarkan beberapa menit. Selanjutnya adalah mengamatinya di mikroskop. Kristal yang terbentuk umumnya akan berwarna merah jingga sampai jingga coklat. Selanjutnya adalah reaksi warna. Reaksi warna untuk alkaloida umumnya didasarkan pada gugus fungsional yang terdapat pada senyawa tersebut. Reaksi umum untuk beberapa golongan senyawa alkaloida antara lain yaitu yang pertama adalah reaksi umum terhadap alkaloida opium, yang kedua adalah reaksi umum terhadap alkaloida solanase, yang ketiga adalah reaksi umum terhadap alkaloida kina, yang keempat adalah reaksi umum terhadap alkaloida kantin, yang kelima adalah reaksi umum terhadap alkaloida turunan viridin. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi umum untuk alkaloida opium. Jika alkaloida opium yang mempunyai inti fenatrena, maka reaksi terhadap gugus fenolnya yaitu reaksi King atau reaksi warna hijau, yang kedua adalah reaksi dengan FeCl3. Kemudian jika reaksi terhadap ring aromatis atau senyawa nitrogen, maka reaksinya yaitu reaksi Marquis dan reaksi Frode. Kemudian menggunakan reaksi yang pertama adalah larutkan 0,5 gram amonium molibdat dalam 1,5 ml air dan kemudian menambahkan H2SO4 pekat sampai 100 ml
atau dibuat baru. Cara yang pertama yaitu pada plat tetes meletakkan sedikit sampel padat, kemudian menambahkan 1 tetes reaksi sehingga akan terbentuk warna. Jika pada cara yang kedua yaitu 1 tetes larutan sampel kemudian ditambahkan 1 tetes larutan amonium molibdat 0,5%, setelah itu menguapkan sampai kering lalu tambahkan 1 tetes H2SO4 pekat sehingga akan terbentuk warna. Sini jika reaksinya terhadap ring aromatis atau senyawa nitrogen maka akan menggunakan reaksi Mandelin. Reaksinya yaitu dengan melarutkan 0,5 gram amonium vanadat dalam 1,5 ml air dan menambahkan H2SO4 pekat sampai 100 ml atau dibuat baru. Caranya yaitu cara yang pertama adalah pada plat tetes diletakkan sedikit sampel padat dan menambahkan 1 tetes reaksi sehingga akan terbentuk warna. Dan cara yang kedua adalah 1 tetes larutan sampel ditambahkan 1 tetes larutan amonium vanadat 0,5%, kemudian menguapkan sampai kering lalu menambahkan 1 tetes H2SO4 pekat sehingga akan terbentuk warna. Dan jika yang mempunyai inti isoquinolin, reaksi terhadap ring aromatis atau senyawa nitrogen antara lain yaitu menggunakan reaksi Marquis, reaksi Frohde, dan reaksi Mandelin. Selanjutnya adalah reaksi umum terhadap alkaloida solanase, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah reaksi Vitalimorin. Reaksi Vitalimorin ini adalah sedikit zat pada cawan penguap ditambahkan 1 tetes HNO3 pekat, kemudian memanaskan di penangas air sampai kering pada residu atau larutan residu dalam aseton. Selanjutnya menambahkan beberapa tetes larutan KOH 3% dalam metanol sehingga terbentuk warna ungu tua atau biru ungu. Yang kedua adalah reaksi Wasiki. Reaksi ini yaitu sedikit zat pada cawan penguap ditambahkan beberapa tetes larutan PDAV 1% dalam H2SO4 pekat, kemudian memanaskan di penangas air sehingga akan terbentuk warna ungu. Selanjutnya adalah reaksi umum terhadap alkaloida kina. Jika dalam H2SO4 encer maka akan berfluoresensi biru. Kemudian yang kedua adalah reaksi Talequin, yang dimana 1 tetes larutan zat ditambahkan beberapa tetes aqua brom sampai berwarna kuning muda, kemudian menambahkan beberapa tetes NH4OH pekat sampai terbentuk warna hijau. Kemudian yang kedua adalah reaksi erythrosin. Reaksinya adalah beberapa tetes larutan zat dalam tabung reaksi ditambahkan beberapa tetes aqua brom sampai berwarna kuning, lalu menambahkan beberapa tetes larutan K4FeCN6 dan NH4OH, kemudian mengocoknya dengan CaCl3 sehingga lapisan CaCl3 ini akan berwarna merah. Selanjutnya adalah reaksi umum terhadap alkaloida kantin. Reaksi yang pertama adalah reaksi Murekid atau amalik asidtes, yang reaksinya yaitu sedikit zat dalam cawan penguap ditambahkan beberapa tetes HCl atau H2SO4 pekat, kemudian menambahkan beberapa tetes oksidator atau H2O atau H2O2 atau HNO3 pekat atau FeCl3, kemudian memanaskan di penangas air sampai kering dan menambahkan uap NH3 atau 1 tetes NH4OH pekat sehingga akan terbentuk warna ungu. Jika ditambahkan 1-2 tetes NaOH maka warnanya akan menghilang. Kemudian larutan zat jenuh dalam air dengan penambahan larutan tanin akan menghasilkan dapan putih yang larut dalam reaksi berlebihan. Kemudian jika larutan zat dalam air dengan larutan AgNO3 akan menghasilkan dapan putih atau positif untuk teofilin dan teobromin. Kemudian selanjutnya adalah reaksi umum terhadap alkaloida viridin, yang dimana sedikit zatnya dipanaskan dengan Na2CO3 dalam keadaan kering sehingga akan menghasilkan piridin atau dikenal dari baunya. Kemudian selanjutnya adalah percobaan pendahuluan dan reaksi umum yang perlu dilakukan pada analisis alkaloida, antara lain dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah tes pendahuluan. Tes pendahuluan ini meliputi yang pertama adalah tes organoleptik, yang dimana rasanya diuji umumnya pahit dan yang sangat pahit, misalnya kinin dan strikinin. Kemudian kelarutannya dalam bentuk garam larut dalam air, pH larutannya netral atau asam lemah. Kemudian tes nyala Beilstein untuk garam HCl atau HBr dari alkaloida. Kemudian
Yang terakhir adalah tes nyala NICR, misalnya untuk nopalgin, dan yang terakhir adalah sublimasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi umum atau reaksi penggolongan. Di antaranya yaitu reaksi Ajo untuk alkaloida yang mengandung gugus hidroksi atau alipatis atau aromatis. Kemudian dilakukan reaksi warna atau reaksi umum untuk menentukan golongan alkaloida yang diperiksa atau sesuai urutan di atas. Kemudian reaksi Marquis, Froude, dan Mandelin untuk alkaloida yang mengandung ring aromatis. Kemudian untuk reaksi dengan VDAB-HCl untuk alkaloida yang mengandung gugus amin primer, misalnya alkaloida turunan amino benzoat. Kemudian untuk reaksi dengan FeCl3 dan aqua brom untuk zat yang mengandung gugus fenol. Maka yang terakhir adalah reaksi dengan AgNO3, yaitu untuk mentes adanya garam Cl atau Br-min. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi obat parastamol. Di sini terdapat struktur senyawanya. Kemudian parastamol sendiri ini memiliki pemberian hablur atau serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Kelarutannya yaitu larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 90% pelarut, dan dalam 9 bagian propilen glikol pelarut, dan larut dalam larutan alkali hidroksida pelarut. Kemudian bobot molekul untuk parastamol ini yaitu seberat 151,16. Kegunaan parastamol ini adalah untuk analgetikum dan antipiretika. Kemudian disimpan dalam penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya adalah identifikasi parastamol. Yang pertama yaitu larutan zat ditambahkan dengan larutan FeCl3 sehingga akan menghasilkan warna biru ungu. Kemudian mencampurkan 100 mg zat dengan 1 ml HCl pekat dan mendidihkan selama 3 menit. Kemudian ditambahkan 10 ml air lalu didinginkan, maka tidak terbentuk endapan. Selanjutnya adalah jika ditambahkan 1 tetes K2Cr2O7 0,1 N, maka akan menghasilkan warna ungu yang tidak berubah menjadi merah atau merupakan reaksi perbedaan dengan fenacetin. Kemudian selanjutnya adalah larutan zat ditambahkan 2-3 tetes HCl 10%, lalu didinginkan di es, kemudian ditambahkan 2 atau 3 tetes larutan NaNO2 1% dan 2-3 tetes larutan RP 1% alpha naftol dalam NaOH 10% sehingga akan terbentuk warna merah atau jingga merah. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi Lieberman sehingga akan menghasilkan warna ungu. Kemudian jika dengan penambahan reaksi Nessler maka akan menghasilkan warna coklat kekuningan atau lambat terbentuk. Selanjutnya adalah jika dengan penambahan perak amoniakal reaksi atau pereaksi Toles maka akan menghasilkan warna cermin perak. Kemudian jika zat ditambahkan dengan HNO3 pekat maka akan menghasilkan warna merah coklat dan disertai gas. Dan jika zat ditambahkan dengan H2SO4 pekat dan HNO3 maka akan menghasilkan endapan kuning jingga dan disertai gas. Dan jika zat ditambahkan dengan aqua brom maka akan menghasilkan warna kuning jingga. Dan jika reaksi kristal maka akan membentuk Fe kompleks. Di sini terdapat gambarnya yaitu akan membentuk Fe kompleks. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.